Oke, saya bacakan dulu dari YouTube channel. Bang mau tanya dong, ayam sama telur apa yang duluan? Oke, ini topik kita yang sudah pernah kita bahas di salah satu retail Zoom S ya, buat yang bertanya, siapa namanya? Aryan ya, Bang Aryan yang bertanya, kalau pakai bank-bank ini biasanya dari Pekanbaru ya, Pekanbaru daerah situ lah Pekanbaru atau dari Sumatera Utara. Kita pernah membahas ini mengenai ayam atau telur ya, dua istilah yang sering kali dianggap pilihan. Ayam dulu atau telur dulu. Ya, ini untuk refreshing bagi teman-teman kita. Memilih ayam, memilih telur, sesuatu yang bisa diperdebatkan, tetapi ada yang paling penting adalah filosofinya ya, filosofi. Apa yang mendasari filosofi itu ilmu-ilmu yang sangat mendasar. Apa yang mendasari dua pilihan ini, ayam dulu atau telur? Kalau Anda mau instan ya, Anda pilih telur. Kalau Anda mau instan hari ini juga, tapi kalau Anda berpikir long term, Anda berpikir jangka panjang, Anda akan memilih ayam. Kenapa? Kalau Anda sekedar ingin dapat telur, Anda tinggal beli telur ya. Telur satu butir 3.000. Anda dapat telur. Instan ya, cepat. Gak usah repot. Tapi kalau Anda berpikir jangka panjang, Anda beli ayam. Ayam harganya nggak murah. Ayam bertelur bisa 50.000, bisa 60.000, tergantung daerah. Anggap 50.000. Jauh ya, 50.000 dengan 3.000 jauh. Plus Anda harus kasih dia makan, gitu ya, kandang. Ayam katanya nggak boleh kaget ya. Kalau ayam kaget bisa jantungan ya. Di lingkungannya harus bagus dan sebagainya. Tetapi setelah Anda rawat, setelah Anda beri makan, setelah Anda jaga dengan baik, maka dia akan menghasilkan telur. Bisa setiap hari. Ya, waktu saya masih kecil, di sebelah saya ada kandang ayamnya punya nenek saya, dan saya tiap sore akan bergerilya karena itu kan free range ya. Zaman dulu saya sudah free range ya. Free range artinya ayam tidak dikandangin, jadi ayam bebas jalan kemana-mana. Tidak seperti sekarang kan ayam dikandang-kandangin. Zaman dulu kita menganut free range ya. Free range artinya ayamnya nggak dikandangin, ayamnya berkeliaran di mana. Jadi sore-sore kerjaan saya adalah mengumpulkan telur-telurnya itu ya. Nah, Anda bayangkan, setiap ayam itu bisa menghasilkan telur 1 per hari. Berarti, kalau Anda katakan 2 bulan saja, ayamnya bertelur, kita hitung ya, kalau 2 bulan itu 60 hari. Dia sebenarnya sudah mengembalikan yang Anda keluarkan, jangan-jangan. Kalau 60 hari, bukan kali 30 ya, dikali 3.000. Gitu ya. Anda tinggal hitung saja, berapa yang dikembalikan si ayam tersebut. Ya, kalau tadi Anda mau instan, Anda tinggal beli 3.000, selesai. Anda dapat 1 butir, selesai. Tapi kalau Anda pelihara ayam, ayamnya menghasilkan, Anda tinggal hitung. Kalau ayam yang sehat, dia akan bertelur setiap hari. Kalau gizinya cukup, Anda bisa mendapatkan telur setiap hari. Lalu dari penjualan telur Anda bisa belikan dia makanan yang bergizi supaya dia tetap bertelur ya, tetap produktif. Nah, itu pemikirannya. Sekarang pilihannya di tangan Anda. Anda mau ayam atau telur? Kita sebagai pebisnis berpikirlah long term ya. Budaya-budaya instan
itu bukan jiwanya businessman, ya, bukan jiwanya entrepreneur. Jadi kembali ya kepada Bang Orien, apa nama tadi yang bertanya, Bang Aryan yang bertanya, pilihan ada di tangan Anda, ya. Anda mau pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda memilih untuk memilih telur atau ayam? Kalau Anda berpikir jangka pendek, saat ini juga harus makan telur, Anda pilih telur. Tapi kalau Anda berpikir long term, nggak apa-apa saya bersusah payah sekarang, ya. Memulai dengan benar sesuai tema kita hari ini, mulai dengan benar dan saya akan menikmati hasil dari apa yang saya sudah mulai. Itu ya. Baik. Silakan, ada pertanyaan? Saya sudah buka. Silakan kalau ada yang mau melakukan pertanyaan. Ini Ketut Sri. Namanya terpotong ya. Sebentar. Ketut Sri Sumar Jawa. Betul? Mestinya dari Bali ini ya. Tidak punya tujuan dan tidak tahu target jika tidak ada bisnis plan, Pak. Betul ya? Hanya untuk mengkonfirmasi, kalau Anda tidak bikin bisnis plan, itu sama saja Anda tidak punya tujuan kemana Anda membawakan. Ngomong-ngomong, bisnis plan bukan hanya sales plan. Ya, bisnis plan jauh lebih lengkap dari sekedar sales plan. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Waktunya untuk bertanya sekarang. Sesuai dengan tema kita, sesuai dengan nama acara kita, Retail Zoom S. Ya, Anda hadir di sini, silakan. Kalau Anda punya masalah, Anda boleh tanyakan ya. Ini relatif bebas ya, karena kita tidak terlalu, karena kita tidak topiknya tidak spesifik, jadi relatif pertanyaannya lebih lebar hari ini ya. Anda boleh bebas. Oke, Pak Ardi. Ya, Ketut Sri Sumar apa tadi? Ternyata Pak Ardi ya. Saya tidak pernah tahu nama asli Anda ya. Thank you Pak Ardi sudah memperjelas. Silakan, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kenapa Anda pasif sekali ya? Tahun baru, semangat baru, banyak masalah baru ya pastinya. Oke, justru dari YouTube ada pertanyaan ya. Dari Mbak Ziah nih ya, Pak Gus, saya mau tanya, jika ada karyawan tetap yang tidak komplain padahal sudah kita berikan teguran, tetapi masih tetap tidak patuh sebagai leader, apa yang harus kita lakukan? Oke, baik, terima kasih. Untuk Mbak Ziah yang bertanya, kadang-kadang yang namanya ujian itu justru datang dari, ujian itu tidak selalu datang dari luar ya. Ujian itu bisa datang dari dalam. Dari dalam itu ya orang kita sendiri. Apalagi kalau Anda adalah orang baru, ya. Kita orang baru nih. Anda baru ditunjuk jadi pimpinan. Orang baru kan? Dia akan menguji Anda. Anda masih baru nih. Nah, posisi Anda sebagai apa? Sebagai leader ya, tadi Anda bilang. Karyawan kita itu suka menguji kita loh. Rata-rata. Coba, Anda baru menempati sebuah posisi, pasti ada yang nyoba ngetes Anda, ya, menguji Anda. Nah, sebagai leader, kualitas seorang leader apa? Kualitas leader. Apa yang dibutuhkan? Decisiveness. Apa itu? Ketegasan. Ya, ini pertanyaan klasik, Mbak Jia. Ini masalah
pertanyaan klasik. Ya. Ujian akan selalu hadir bagi para pemimpin. Ya, karena itu wajib bagi kita untuk meningkatkan leadership, kemampuan Anda di dalam memimpin. Ya, kata orang, a leader is born, the leader was born, atau the leader is born. Seorang pemimpin dilahirkan. Tidak usah terlalu pusing dengan kata itu. Yang benar adalah leader is formed. Ya, seorang pemimpin dibentuk. Siapa yang akan membentuk? Pertama kali yang harus membentuk adalah Anda, bukan orang lain. Ya, siapapun dari kita yang kemudian memimpin, segera memantaskan diri di posisi yang baru itu. Kalau Anda baru ditunjuk sebagai store manager, pantaskan dirimu jadi store manager. Kalau Anda baru ditunjuk jadi AM, pantaskan dirimu jadi AM. Kalau Anda baru diangkat jadi manajer, jadi direktur, jadi kepala divisi, pantaskan dirimu di posisi tersebut segera. Caranya, tidak ada cara yang lebih ampuh. Belajar. Segera belajar, cari. Zaman sekarang apa sih yang kita tidak? Apa sih yang susah? Anda bilang cari buku susah. Nggak usah cari buku. Modalmu itu cuma ini loh. Kenapa dia dibilang smartphone? Karena melalui benda kecil ini, kita menjadi lebih gesit, lebih cepat, lebih pintar. Saya setiap hari merasa bodoh. Kalau Steve Jobs, waktu beliau masih hidup, dia punya slogan yang sangat bagus. Stay foolish. Stay foolish. Tetap merasa bodoh. Merasa bodoh itu gimana? Apa ya tadi? Itu bahasa Inggrisnya aku nggak ngerti nih. Ngerti sekarang. Oh, sekarang ngerti. Jadi bodoh itu sementara loh. Bodoh itu sementara. Mentalitas untuk mencari tahu itu yang memberantas kebodohan. Sama ya. Oke, kita baru diangkat jadi manajer. Saya nggak ngerti Pak ilmu-ilmu ini Pak. Itu dengan gampang Anda bisa dapatkan hari ini. Ya. Makanya stay foolish. Stay foolish itu bukan mempertahankan kebodohan. Merasa stay foolish itu Anda merasa belum tahu. Stay foolish itu belum tahu. Bodoh itu bukan pandir ya. Bukan idiot. Bodoh itu saya belum tahu. Bodoh itu banyak orang tersinggung ya. Dasar bodoh. Tersinggung ya. Padahal bodoh itu sementara loh. Anda baru bodoh terus kalau Anda tidak mau cari tahu. Bodoh itu situasi sementara dan saya tidak takut dibilang bodoh. Contoh, saya hadir di sebuah, contoh, kalau saya yang dalam posisi menghadiri Retail Zoom X, saya jamin Anda, saya pasti tanya. Kenapa? Yang tidak tanya itu bukan sudah tahu apa-apa. Yang tidak bertanya belum tentu tahu. Mereka cuma jadi penonton. Saya, teman-teman ini tahu kan kalau saya ikut seminarnya orang lain, pasti saya bertanya, pasti saya aktif di situ. Kenapa? Ngapain Anda hadir tanpa mendapatkan sesuatu tambahan? Karena saya merasa masih bodoh, saya bertanya kepada narasumber yang tentunya pasti bagus ya, pasti dianggap layak untuk memberi Anda ilmu gitu ya. Baik, kembali ke sini.
Wulan dari Edi Arta Motor. Selamat siang Pak, salam dari Bali. Bagaimana jika apa yang kita kerjakan sudah merasa benar sesuai dengan job desk dan job desk, tetapi ada saja yang kurang salah. Ada yang kurang salah. Terus apa yang mesti dilakukan? Benerin, ya. Karena yang kita kerjakan meski sesuai job desk masih salah ya. Masih salah, masih dikritik, masih itu. Tandanya apa? Tandanya apa? Memangnya kalau kita mengerjakan job desk langsung benar. Waktu kita mengerjakan ini, kita mengerjakan job desk, ini loh, sudah ada SOP-nya belum? Kalau Anda disalahin, Anda tinggal tanya, SOP-nya bunyinya apa? Menjawab ya. Anda udah kerjain nih. Job desk Anda adalah melakukan, katakan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan tersebut harus ada SOP-nya. Mbak Ulan, harus ada SOP-nya. Itulah kenapa SOP itu begitu penting, ya. Salah satu fungsi SOP selain dia menjadi guide, menjadi petunjuk cara Anda mengerjakan sebuah pekerjaan, yang paling penting lagi SOP ini membuat komunikasi di tempat kerja itu lebih baik. Komunikasi menjadi baik. Karena tidak ada orang boleh mengatakan, Wulan, salah kamu. Patokannya SOP. Anda ditegur. Anda merasa safe di tempat kerja. Merasa safe, merasa aman. Kenapa? Karena Anda dilindungi SOP. Kalau yang Anda kerjakan sesuai SOP, Anda bisa disalahin nggak? Anda bisa disalahkan atau tidak kalau Anda kerjakan sesuai SOP? Kalau Anda masih disalahkan, padahal Anda kerjakan persis SOP, berarti SOP-nya yang harus diperbaiki. Makanya SOP membuat kita yang ada di dalam organisasi merasa safe. Kenapa? Selama kita kerjakan sesuai SOP, Anda tidak bisa disalahkan. Komunikasi, memperbaiki komunikasi. Bagaimana ada orang bisa tuduh Anda sembarangan? Padahal Anda kerjakan sesuai SOP. Oke, Mbak Wulan, itu ciri-ciri. Hanya ada dua kemungkinan. Anda belum punya SOP, atau SOP-nya sudah harus dikoreksi. Kalau sampai Anda mengerjakan sesuai SOP, masih disalahkan, SOP-nya perlu dikoreksi segera. Ya, betul? Baik. Ada lagi? Saya suka ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena dari apa yang keluar dari mulut Anda, saya tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan Anda. Kenapa? Urut-urutannya, pikiran menjadi perkataan. Berarti yang Anda keluarkan itu datang dari pikiran. Pikiran menjelaskan apa yang ada di balik, kan? Apa yang ada di balik pikiran Anda itu yang Anda sedang sampaikan. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and